Perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna. Di sini saya akan presentasikan tentang literasi digital dan kemanusiaan. Slide selanjutnya itu ada Society 5.0 dan Revolusi Industri. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian. Menurut Paul, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam. Terus yang selanjutnya ada dampak positif teknologi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha. Yang selanjutnya ada konsep dasar IoT dan Big Data. Konsep dasar IoT dan Big Data. Sehingga inter-IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, dan internet. iThings pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine to machine di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan dan gas produk dibandingkan dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contoh yaitu smart nirkabel. Terus yang selanjutnya ada konsep AI. AI adalah kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Menurut John McCarthy 1956, AI untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang selanjutnya ada pemanfaatan AI, penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Dalam konteks yang lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Terus yang selanjutnya itu ada etika dunia siber. Di era
digital ini, internet sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Berbagai aktivitas kehidupan seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, berbelanja, dan sebagainya telah menggunakan teknologi ini sebagai media alat bantunya. Hal tersebut juga membantu berbagai aturan kehidupan seperti norma, etika, dan regulasi yang berlaku di dunia nyata juga perlu diaplikasikan di dunia siber. Dunia siber sendiri merupakan sebuah dunia baru yang muncul dengan hadirnya internet di dalam kehidupan manusia. Terus yang selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Hubungan hukum dan teknologi, definisi hukum biasa berbeda-beda menurut para ahli sehingga tidak ada definisi yang pasti mengenai hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant bahwa tidak ada seorang juris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Namun setidaknya berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur. Yang pertama ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua ada peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga ada peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.